Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian channel Ahmad Jabara Mengaji yang kami muliakan, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita sudah sampai pada fasal fi ahkamil ma'i. Di ini fasal yang ada di kitab Safinatun Najah, dan kita bersama-sama untuk mengaji dan mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, al-ma'u utawi banyu qalilun iku sithik wa kasirun lan akeh. Jadi dalam fikih air itu dibagi menjadi dua kategori, yakni air yang sedikit dan air yang banyak. Kenapa ada pembagian air ini? Karena nanti terkait dengan hukum air tersebut. Misalkan ketika ada najis, kemudian sudah digunakan atau belum, kemudian bagaimana bila warnanya itu berubah, kemudian ada baunya dan lain sebagainya. Karena pembagian air ini akan berdampak pada hukum air tersebut, apakah air tersebut hukumnya suci mensucikan yang nantinya akan digunakan untuk bersuci. Tentu penggunaan air ini sangat penting untuk ibadah dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qalilu mongko utawi banyu kang sithik. Jadi ini adalah pengertian air yang sedikit itu yang seperti apa. Ma iku banyu dunal kullataini kang kurang rong kullah. Jadi pengertian air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Seperti itu. Wal kasiru tawi banyu kang akeh. Kullatani iku banyu rong kullah wa aksaru mongko luweh akeh. Sedangkan pengertian dari air yang banyak yakni minimal adalah 2 kullah atau lebih. Nah, ini dampak hukumnya. Air yang dikatakan sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu utawi banyu sithik ya tanajjasu iku dadi najis biwuqi in najasati kelawan tumibane barang kang najis fihi ing dalam banyu sithik wa illam yataghayyar lan ora owah, senajan ora owah apa banyu kang sithik. Jadi kalau air itu sedikit kemudian tertimpa najis, maka dia menjadi najis walaupun air tersebut tidak berubah, sama sekali tidak berubah, baik rasanya, warnanya, kemudian baunya. Itu hukum dari air yang sedikit. Jadi air yang sedikit, kemudian kejatuhan suatu najis, maka secara otomatis air itu menjadi najis. Ketika air itu menjadi najis, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu pengertian air yang sedikit. Kemudian pengertian air yang banyak. Wal ma'u utawi banyu al-kasiru kang akeh. La yatanajjasu iku ora dadi najis apa banyu illa idza taghayyara, kejaba nalikane owah tokmuhu apa rasane banyu walau nuhu au launuhu utawa warnane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Sedangkan air yang banyak yang dikatakan banyak tadi, ketika ada tertimpa najis atau kejatuhan najis, itu dia tidak
langsung menjadi najis. Jadi dia tetap suci ketika kejatuhan najis selama, nah ada catatannya ya, selama rasanya, rasa air atau warnanya atau baunya itu tidak berubah. Tapi kalau kemudian air itu kejatuhan najis dan salah satu komponen 3 ini itu ikut berubah, maka hukum air tersebut menjadi najis walaupun air tersebut dikatakan banyak atau lebih dari 2 kullah. Jadi begitu. Kalau ketibanan najis kemudian tiba-tiba airnya itu menjadi bau misalkan, nah itu hukumnya menjadi najis air tersebut walaupun air itu banyak. Jadi air itu banyak tidak najis walaupun atau selama air itu banyak tidak najis selama bau, warna dan to'am itu rasa itu tidak berubah. Tapi kalau ada yang berubah dari salah satu 3 hal tersebut maka menjadi najis. Itu pembagian air yang sedikit dan banyak. Faslun tawi iki iku fasal suci. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus sitatun iku 6. Jadi dalam fikih ada biasanya kita mendengar adalah mandi besar ya, mandi wajib, mandi besar. Ada 6 hal yang menyebabkan kita harus wajib mandi besar. 6 hal tersebut yakni ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati rupane nglebokake hasyafah atau pucuke zakar fil farji ing dalam farji. Hal yang pertama yang mewajibkan mandi adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji, memasukkan ujung penis ke dalam vagina. Itu udah otomatis seseorang tersebut harus mandi, wajib. Wa khurujul mani lan metune mani. Kemudian keluar mani, keluar sperma, itu juga mewajibkan mandi. Baik keluar spermanya itu karena mungkin mimpi basah, atau karena berhubungan intim, ataupun yang lainnya. Wal haidu lan haid, ini bagi perempuan. Wan nifasu lan nifas. Wal wiladatu lan ngelahirake, melahirkan. Wal mautu lan mati, meninggal juga wajib dimandikan. Ya otomatis yang memandikan adalah yang hidup ya, yang dikenakan hukum itu yang hidup. Karena nggak mungkin orang meninggal kemudian dia mandi sendiri, kan nggak mungkin, namanya orang meninggal. Selanjutnya furudul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus isnani iku loro. Di mandi besar itu fardunya hanya ada 2. An-niyatu, niat. Yang pertama adalah niat. Bahwa niat untuk menghilangkan hadas besar fardu krana Allah Ta'ala. Wa ta'mimul badani, fardu yang kedua, fardu mandi besar yang kedua yakni wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Jadi semua anggota tubuh disiram dengan air sampai rata semuanya. Mungkin itu untuk pengajian kali ini. Kita lanjutkan kesempatan lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.